Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Eka Arintaneng Tias dari SD Negeri Tamba Eci 04. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator saya adalah Bapak Faisal Anwar dan Ibu Dwi Farisa Damayanti sebagai pengajar praktik. Kesimpulan yang saya peroleh mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif adalah sebuah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, serta lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, dan juga hukuman. Motivasi perilaku manusia biasanya didasarkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pada materi posisi kontrol seorang guru terdapat 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua teman, posisi ketiga adalah pembuat rasa bersalah, yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan posisi yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Guru berdiskusi bersama murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid tersebut. Pada bagian keyakinan kelas, di sini guru berperan agar dapat mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bagian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan modul lainnya, yang pertama yaitu pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak. Di antaranya adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid.
Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah refleksi yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 berdasarkan 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah melalui aksi nyata. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya lakukan adalah biasanya sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Seharusnya posisi kontrol saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya dapat menangani siswa yang sering tidak melaksanakan tugas piket, mencontek saat ulangan, dan mengantuk saat jam pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dan semakin tenang saat menghadapi kasus-kasus tersebut karena saya sudah mempunyai bekal yang tepat. Saya juga sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam menerapkan nilai-nilai pada budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Yang harus diperbaiki adalah meningkatkan kualitas diri agar dapat menjadi manajer dalam posisi kontrol guru. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya sebagai pembuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu justru saya yang selalu diliputi rasa bersalah karena harus membuat siswa merasa bersalah dan memberi konsekuensi saat ia melakukan sebuah tindakan yang salah. Setelah itu, saya berusaha untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer dalam setiap permasalahan yang ada, dan saya sangat senang karena saya belajar menjadi orang yang lebih bijak dalam menangani setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah dan kelas saya. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya satu tahapan saja yang pernah saya lakukan, yaitu pada langkah menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan berbuat salah itu manusiawi dan tidak ada manusia yang sempurna.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun kelas? Hal penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melaksanakan kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua siswa, dan siswa, agar budaya positif tidak hanya terlaksana di lingkungan sekolah, tetapi juga membudaya di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan manapun. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.